Halo, selamat siang para penggemar anggrek. Kembali lagi dengan Robert Orchid. Hari ini saya habis split anggrek tebu Grammatophyllum speciosum varian Jawa ya. Saya split karena memang letaknya cukup strategis di bagian sini dan juga terlalu rimbun ya. Kalau nggak salah ini ada 14 batang ya. Memang kalau anggrek Grammatophyllum tuh infonya saya dengar-dengar, saya baca dari beberapa, kalau dia di split itu dia akan cenderung lama untuk berbunga. Tapi kembali lagi, saya hanya pelihara memperbanyak dan tidak berharap untuk berbunga, walaupun potensi berbunga itu ada ya. Dan caranya simple teman-teman, karena ini tadi di sini gitu ya, ini di sini saya coba tarik, ternyata bisa. Terus saya ambil gunting tanaman, saya potong sedikit, lalu saya tarik tuh, saya potong bagian sini, lalu saya tarik, dan akarnya terlihat sangat-sangat menakjubkan ya. Terusnya akarnya juga sudah ada, dan ternyata ada keki. Oh, it's good. Ini bagus banget nih. Oke, hari ini saya mau coba tanam. Nanti teman-teman kita bisa belajar bareng ya, dari proses penanaman yang biasa saya lakukan. Seperti itu. Dan untuk teman-teman yang mau belajar mengenai anggrek tebu atau speciosum ini, bisa dilihat di video saya sebelumnya, di mana saya punya beberapa speciosum, lalu teknik saya perawatan, terusnya menghadapi sebuah kebusukan, itu juga saya sampaikan, dan karakter dari anggrek ini juga saya sampaikan. Oke, tunggu sebentar, saya akan siapkan media tanamnya. Setelah itu kita akan belajar bersama untuk proses penanamannya. Thank you. Oke, ini pot yang sudah saya siapkan. Ini pot bekas dari dendro, tapi nggak perlu dibersihkan kalau saya sih, karena memang speciosum ini cukup adaptif ya, terusnya mudah dirawat. Kita nggak perlu terlalu effort. Saya pakai pot, media tanamnya pot pot tanah liat, pakai batu bata juga. Saya pakai pakis cacah. Ada juga saya biasanya pakai gabus, cuma gabus nggak ada, akhirnya saya ganti pakai yang lain. Oke, nanti saya coba lihat hasilnya. Saya coba bongkar-bongkar dulu ya. Thank you, sebentar. Oke teman-teman, ini media tanamnya. Pertama itu yang pot ya, tanah liat, saya masukin situ pas sebagai dasar. Lalu ada batu bata saya masukin juga. Ini pakis cacah, ini kita ratakan ya. Ini saya campur pakis cacah, campur juga ada moss hitam gitu. Ini kita coba ratakan, karena memang untuk Grammatophyllum ini suka poros ya, jadi harus nggak boleh yang terlalu lembab, kalau nggak akarnya nanti busuk. Kita ratakan terlebih dahulu, kita kasih ruang untuk ditanam. Oke, di sini saya tambahin besi teman-teman. Ini sebagai penyangga aja agar anggreknya bisa berdiri kokoh ya. Terusnya ini saya taruh di tengah, tapi saya lebih agak condong ke kiri.
Ini saya agak condong ke kiri, saya nggak taruh benar-benar tengah. Fungsinya kenapa? Fungsinya biar keiki ini dapat lebih leluasa kalau dia apa namanya? Ini ya. Ini saya agak ke kiri kan. Nah, dia agak lebih leluasa kalau dia nanti bertumbuh dengan baik. Dia masih punya space ruang yang cukup banyak ya. Cukup banyak. Nah, akar-akarnya coba kita geser dulu untuk dia dapat menyebar gitu ya, agar proses adaptasinya dan akar agar cepat nempel kepada pot dan ke media tanam yang baru ya. Ini saya tambahkan sedikit pakis, nggak terlalu saya timbun. Nah, nanti ini sebagai penyangga seperti itu, seperti ini. Oke, ini Speciosum saya yang sudah saya tanam. Ini memang nanti saya akan ikat ini, tapi tidak terlalu kencang, karena kalau diikat terlalu kencang nanti merubah, dia akan melangi pertumbuhan dari batang gitu ya. Jadi saya nggak mau terlalu tekan, tapi nanti saya ikat pakai tali rafia atau kabel tis, hanya sebagian ini aja. Fungsinya biar dia tidak goyang-goyang aja, tidak terlalu tekan. Oke, nanti saya ambil kabel tis dulu, nanti saya tunjukkan ke teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kabel tisnya sudah saya pasang gini, fungsinya biar dia nggak goyang aja. Jadi kalau kita pindah-pindah dia tetap akan sustain. Ya, ini cukup berat nih karena ada batu bata sama yang lainnya. Dan ini hasilnya, nanti saya mau foto dulu, saya tunjukin ke teman-teman untuk lebih detail. Oke teman-teman, ini anggrek yang sudah kita split, Speciosum yang sudah saya split dan sudah sudah rapih ya, sudah tidak, kalau digoyang juga tuh dia akan tetap sustain. Ini dia fotonya, saya akan spill ke teman-teman. Oke. Iya nih teman-teman, ini sementara saya taruh di tempat yang adem dulu sampai dia bisa beradaptasi dan juga dia akarnya tetap sehat ya. Jadi ini nggak saya taruh tempat panas, tapi lebih cenderung ke tempat yang ini nggak saya taruh di full sun full rain dulu, tapi saya cenderung taruh di tempat yang kena mataharinya tuh tidak langsung ya. Jadi saya taruh tempat yang agak sejuk, baru nanti kemungkinan biasanya saya seminggu setelah itu baru saya taruh tempat yang panas. Artinya dia bisa beradaptasi dengan lingkungan, dia juga bisa menghindari stres dulu. Dan yang pasti saya akan kasih B1 teman-teman. Setelah ini saya akan siram B1 biar dia secara adaptasi lebih cepat dan lebih proses potensi hidupnya akan lebih besar ya. Oke teman-teman, sekian, ini sudah saya kasih B1. Itu adalah cara saya dalam repotting dan juga split untuk anggrek untuk anggrek Grammatophyllum speciosum. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sekali lagi, ini adalah cara saya dalam merawat anggrek. Saya juga belajar dari beberapa video dan ini teknik saya. Jadi kalau ada perbedaan ya nggak apa-apa gitu ya, karena memang saya berdasarkan pengalaman saya sendiri. Dan selanjutnya jangan pernah lupa untuk terus belajar ya, karena dengan belajar dengan metode-metode baru teman-teman akan diperkaya untuk pengetahuan dan pengenalan mengenai anggrek. Dan juga kalau teman-teman suka, teman-teman bisa like, comment, dan subscribe atau share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Selamat siang, bye-bye.